Dia dengan NIM 221330053 dari Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik teman-teman, balik lagi bersama saya. Kali ini kita seperti biasa memenuhi tugas mata kuliah penulisan berita dan artikel, yaitu Learning Journal. Nah, pada pertemuan kali ini adalah kita membahas mengenai pentingnya penulisan berita dan artikel di media massa. Yeay. Jadi secara singkatnya seperti ini teman-teman, dari pembahasan pada waktu itu yang dibahas oleh kelompok 3. Nah, jadi saya akan membahas secara singkatnya aja nih, karena pada waktu itu pertemuan secara offline di mana kelompok 3 udah menjelaskan nih detail mungkin gitu. Nah, jadi kita sebelum mengalih ke pentingnya di media penulisan berita dan artikel di media massa. Nah, jadi artikel tersendiri itu artinya adalah dalam KKBI yaitu karya yang lengkap seperti berita atau artikel majalah dan surat kabar dan lain-lainnya. Nah, menurut Komasara, artikel ilmiah adalah merupakan sebuah karangan faktual dan non-fiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat di jurnal, majalah, atau buletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta gitu teman-teman. Gunanya apa? Untuk meyakinkan, mendidik, menawarkan solusi dan suatu permasalahan gitu teman-teman. Jadi komponen utama dari artikel ilmiah sendiri adalah pertama pasti judul, kedua yaitu nama penulis, ada abstrak dan kata kunci, lalu ada body, terus ada simpulan dan saran. Dan tidak lupa juga nih teman-teman, kalau nulis karya ilmiah biar semakin kuat yaitu adanya daftar pustaka. Nah, biasanya kesalahan yang sering terjadi ya teman-teman di artikel ilmiah yaitu seperti kayak judulnya tuh terlalu panjang gitu, judulnya lebih dari 12 kata atau enggak judulnya berupa kalimat gitu. Nah, sebenarnya kalau mau nulis judul secara ini singkatnya gitu, tanpa harus kayak seperti membuat kalimat atau terlalu panjang gitu. Inti dari yang teman-teman tulis aja gitu judulnya tuh, tapi sudah mencakup semuanya gitu. Misalkan kalian membahas kebudayaan di mana, daerah mana gitu, nah di dalam isinya tuh apa yang kalian bahas. Nah, di situ ditulis kayak misalkan tradisi pernikahan di Kesepuhan Lebak Binong, kalau enggak tradisi kesepuhan Baduy gitu. Nah, buat beritanya tersendiri adalah dimana laporan tercepat mengenai fakta atau ide baru yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian besar khalayak melalui media seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet lainnya. Nah, biasanya kalau struktur berita tuh yang paling lazim ya, atau yang sering digunain lah gitu adalah piramida terbalik. Pertama adanya headline yaitu judul, yang kedua adanya deadline. Nah, deadline ini tuh kayak keterangan singkat gitu. Contohnya kayak tempat kejadian, terus kayak nama tempatnya gitu tuh. Itu secara singkat yang dimaksud dalam deadline, bukan deadline tugas selesai gitu ya. Terus yang ketiga ada alert, yaitu laporan yang singkat gitu. Ini tuh bersifat klimaks dari peristiwa yang terjadi. Nah, yang terakhir ada body atau tubuh berita. Nah, biasanya ini tuh terdiri dari timeliness, proximity, kayak prominence, terus human interest, terus sama akibat. Ya, akibat kayak terjadinya kecelakaan itu tuh kenapa gitu tuh. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kamsahamnida ya Rabbun. Nanya.